Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Hisam dengan NIM 20102010064 dari kelas KPIJ. Di sini saya akan mempresentasikan model komunikasi massa Newcomb ABX. Model Newcomb ABX diperkenalkan oleh C. Dere M. Newcomb dari University of Wisconsin pada tahun 1953. Dia adalah seorang perintis dalam bidang psikologi sosial. Hanya 50 tahun ia bekerja untuk peningkatan motivasi manusia, persepsi, dan belajar untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang proses sosial. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memperkenalkan peran komunikasi dalam hubungan sosial masyarakat dan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam sistem sosial. Ini adalah model Newcomb. A, B, dan X. A. Sender, pengirim. B. Receiver, penerima. Dan X. Matter of concern, masalah kepedulian. Hubungan antara A dan B seperti siswa dan guru, pemerintah dan masyarakat, atau koran dengan pembaca. Sender dan receiver dapat bekerja dalam aliran yang sama, namun waktu yang sama. Beberapa faktor seperti X dapat mempengaruhi aliran mereka. Hubungan X mungkin orang ketiga, misalnya topik atau kebijakan. Komunikator, dua orang yang disengaja. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem ditandai oleh suatu keseimbangan atau simetris. Karena ketidakseimbangan atau kekurangan simetri secara psikologi tidak menyenangkan dan menimbulkan tekanan internal untuk memulihkan keseimbangan. Model tersebut mengasumsi bahwa orientasi A, sikap terhadap B, dan terhadap X saling bergantungan, dan ketiganya merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 orientasi. Model tersebut mengasumsi bahwa satu, orientasi A terhadap X yang meliputi sikap terhadap X sebagai objek yang harus didekati atau dihindari, dan atribut kognitif, kepercayaan, dan tataran kognitif. 2. Orientasi A terhadap B dalam pengertian yang sama. 3. Orientasi B terhadap X. 4. Orientasi B terhadap A. Lanjut. Dalam model Newcomb, komunikasi adalah suatu cara yang lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasi diri terhadap lingkungan mereka. Ini adalah suatu model tindakan komunikatif 2 sampai beberapa orang yang disengaja. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem ataupun mungkin ditandai oleh setiap keseimbangan kekuatan-kekuatan, dan bahwa setiap perubahan dalam kegiatan manapun dari sistem tersebut akan menimbulkan suatu ketegangan terhadap keseimbangan atau simetri. Definisi komunikasi Newcomb adalah model komunikasi dari segi psikologi sosial yang berusaha memahami komunikasi sebagai cara-cara di mana semua orang dapat menjaga keseimbangan hubungan mereka. Dasarnya ialah antara satu sama lain saling menyeimbangkan antara kepercayaan, sikap, dan suatu yang penting bagi setiap orang melalui komunikasi yang bersifat persuasif. Contoh penggunaan Newcomb adalah A. Guru, B. Siswa, C. Pengadaan ujian nasional. 1. A. Simetri, saling menyukai dan setuju. Guru dan siswa saling menyukai dan mereka setuju dengan adanya ujian nasional. B.
Simetri, saling membenci dan salah satu setuju. Guru dan siswa saling membenci. Guru setuju dengan pengadaan ujian nasional, tetapi siswa tidak setuju dengan pengadaan ujian nasional. 2. Asimetri, saling menyukai dan tidak setuju. Guru dan siswa saling menyukai tetapi mereka tidak setuju dengan pengadaan ujian nasional. B. Asimetri, saling membenci dan setuju. Guru dan siswa saling membenci tetapi mereka setuju dengan pengadaan ujian nasional. Dari setiap bentuk situasi tersebut pasti akan menimbulkan masalah. Namun jika guru merubah sikapnya dan mensosialisasikan ujian nasional dengan baik kepada siswa, agar siswa setuju dengan pengadaan ujian nasional, maka terjadilah kesepakatan antara guru dan murid. Kesimpulannya adalah, model komunikasi ini mengartikan sebagai suatu tindakan komunikasi yang disengaja oleh dua orang yang saling meninjau dan menyeimbangkan sebuah topik agar tidak terjadi kesenjangan dan ketegangan dalam suatu hubungan. Komunikasi tersebut juga dilakukan untuk memperbaiki kesenjangan yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga Newcomb membagi model ini menjadi dua jenis teori, yaitu simetri dan asimetri. Bisa digambarkan bila A dan B saling keterkaitan satu sama lain, dan begitu pula yang terjadi terhadap X, maka sistem tersebut akan seimbang, simetri. Sebaliknya, bila A dan B saling menyukai namun mereka membenci X, atau mereka saling membenci tetapi memiliki pendapat yang sama mengenai X, maka hal ini disebut asimetri. Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.